melawat kami, memulihkan setiap hati kami Bapa. Mungkin kami datang ke tempat ini dengan berbagai beban masalah hidup kami, tapi kami percaya kami mendapatkan kelepasan, kami mendapatkan kelegaan ketika Tuhan hadir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih kepada anak-anak muda yang sudah melayani kita di pagi hari ini. Sungguh luar biasa, kita tingkatkan pelayanan kita kepada Tuhan lebih lagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah minggu yang pertama di bulan Februari ini. Artinya Tuhan sudah tolong kita 1 bulan. Begitu luar biasa kasih Tuhan. Hari ini saya memberikan gambar di belakang ini, kira-kira apa ya Bapak Ibu ya? Kalau melihat gambar ini, salib dan apa? Uang, ya toh? Hari ini kita akan belajar dengan satu topik. Kenapa nggak bisa ya punyaku ya? Oke, dengan satu topik yaitu apa? Mengelola berkat Tuhan. Kurang ten ya Bapak Ibu ya? Mengelola berkat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau mengingatkan kepada kita bahwa kita harus bijak dalam mengelola apa? Berkat Tuhan. Ini penting bagi kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ibu Gembala sekitar 4 bulan yang lalu, dia mengambil lagi sertifikasi ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Cara mengelola bagaimana berkat Tuhan. Karena kenapa? Kalau kita tidak bisa mengelola berkat Tuhan, jangan harap kita akan dipercayakan hal-hal besar oleh Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan. Ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di dalam Amsal pasal yang ke-21 ayat 20 sampai 21. Amsal pasal 21 ayat 20 hingga 21. Kita baca. Ada di atas ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. 3-2 ya. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang bebal memboroskannya. Ayatnya ke-21, 3-2 ya. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di dalam pembacaan kita di ayatnya yang ke-20, sangat jelas Alkitab memberikan kita gambaran bahwa harta yang indah dan minyak ada di kediaman siapa? Orang bijak. Di kediaman orang bijak pasti ada berkat Tuhan, ada damai sejahtera. Maka saya mau mengingatkan kepada kita sesuai tema khotbah hari ini adalah bijak dalam mengelola berkat Tuhan. Tetapi lihat kalimat berikutnya, tetapi orang bebal apa? Memboroskannya. Ini bahaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jangan sampai hari ini kita dapat berkat Tuhan 1 juta. Kita mencari cara menghabiskan. Itu salah. Tapi perhatikan baik-baik ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita belajar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Beberapa menit ke depan kita akan belajar tentang firman Tuhan ini. Pastikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan bahwa kita adalah orang-orang yang bijak dalam mengelola berkat Tuhan. Baik yang muda maupun yang tua. Karena kalau kita salah mengelola berkat Tuhan dalam hidup kita, kita menderita Bapak Ibu. Menderita hidup kita. Kita menderita. Saya tegaskan ini kepada Bapak Ibu. Kalau kita salah mengelola berkat Tuhan dalam hidup kita, maka bukan orang lain yang menderita, tetapi kitalah yang menderita. Berkat yang kita terima Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita perlu menyadari bahwa berkat yang kita terima harus dipertanggungjawabkan kepada siapa? Kepada Tuhan. Setiap nilai berkat yang kita terima, setiap nilai rupiah yang kita terima, kita mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Kita begitu mempertanggungjawabkannya. Kita harus menyadari itu Bapak Ibu. Bahwa ketika Tuhan menitipkan sesuatu dalam hidup kita, kita harus kelola dengan bertanggung jawab.
kita harus bertanggung jawab. Setiap berkat apapun itu kita harus kelola dengan baik. Supaya apa? Mendatangkan sukacita bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah atas setiap berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena dengan bersyukur kita pasti mampu mengelola apa? Berkat. Kita tidak akan mampu mengelola berkat Tuhan kalau kita tidak pernah bersyukur. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita bersyukur dengan apa yang ada pada kita, maka kita tidak pernah membandingkan diri dengan orang lain. Kalau kita bersyukur dengan apa yang kita dapatkan, maka kita mengelolanya dengan baik. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita semua, mari kita ubah pola pikir kita, bahwa tidak selamanya berkat Tuhan itu mengalir seperti air. Tidak Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan juga berkata kepada kita Bapak Ibu, Tuhan menempatkan manusia di muka bumi ini untuk mengusahakan dan mengelola apa? Ciptaan. Perhatikan baik-baik firman Tuhan ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk apa? Mengusahakan dan memelihara. Jadi bukan sembarang Tuhan menempatkan manusia itu di Taman Eden tidak ada tugas. Tapi Tuhan bilang kepada mereka, usahakan dan pelihara. Kelolalah berkat Tuhan. Bapak Ibu, sumber bumi itu kalau dikelola dengan baik, hebat Bapak Ibu. Tapi kalau nggak dikelola, nggak akan memunculkan hasil Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Makanya jangan kaget, mana ada petani yang kaya Pak. Kata siapa? Coba lihat mereka yang bertani cabai dengan ribuan hektar gitu ya. Mereka menjadi orang kaya. Coba lihat mereka yang petaninya buat tomat. Mereka jadi orang hebat. Ya toh? Wortel dan segala macam. Artinya Tuhan sudah memberikan kita sarana untuk kita kerjakan. Yaitu bumi. Itulah sebabnya Tuhan berkata usahakan dan pelihara. Gitu loh Bapak Ibu yang dikasih. Jadi Tuhan tidak suruh kita, kamu kutempatkan di Taman Eden untuk malas-malasan. Enggak. Tapi Tuhan tempatkan kita supaya kita bisa mengelola Taman Eden itu. Menjadi apa? Berkat bagi kita. Gitu loh. Bagaimana ciri-ciri, bagaimana cara mengelola berkat Tuhan dengan bijak? Ada beberapa cara yang kita perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini saya mau mengingatkan kepada kita, bukan hanya kepada Bapak Ibu, tapi kepada saya juga. Yang pertama, untuk mengelola berkat Tuhan, yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus apa? Jujur. Jujurlah atas setiap berkat yang Tuhan berikan. Jangan pernah katakan nggak ada loh berkat yang Tuhan berikan kepada saya seminggu ini, nggak ada. Jujur bahwa di dalam berkat Tuhan itu ada juga yang harus kita kembalikan kepada Tuhan. Ayo Bapak Ibu, jangan anggap kejujuran itu tidak penting dalam mengelola uang. Penting Bapak Ibu. Itulah sebabnya istriku itu ketika dia memberikan saya uang 100.000, dia harus kupertanggungjawabkan. Kemana saja uang yang 100.000 ini? Jangan sampai uang yang 100.000 ini saya gunakan kepada hal-hal yang tidak baik. Istri saya, Ibu Gembala, jujur itu penting. Kalau suami tidak jujur kepada istri, itu bahaya Bapak Ibu. Kalau istri tidak jujur kepada suami, itu bahaya dalam mengelola berkat Tuhan. Kejujuran adalah kunci untuk mengelola berkat Tuhan dengan baik. Jujur. Itulah sebabnya firman Allah juga mengingatkan kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di dalam Lukas, kalau Bapak Ibu membaca ini, nanti bisa direnungkan keseluruhan ayat ini. Tapi saya mau mengingatkan kepada kita. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Ini mamon, ini uang loh Bapak Ibu. Mamon itu uang. Kalau kita tidak jujur dalam hal keuangan,
maka saya pastikan hancur hidup kita Bapak Ibu ini kasih. Itulah sebabnya Alkitab berkata, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur. Ayo sadari, apakah selama kita mengelola berkat Tuhan, baik kecil maupun besar, kita jujur enggak? Jujur enggak? Terkadang kita enggak jujur Bapak Ibu. Terkadang kita tidak jujur. Ini yang perlu kita renungkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, yang perlu kita perhatikan dalam mengelola berkat Tuhan adalah bertanggung jawab. Ada banyak dari antara kita tidak mau bertanggung jawab. Gitu. Ada orang begini ya, kita dikasih 100.000, tapi kita nggak pernah bertanggung jawabkan itu. Itulah sebabnya ketika kita diberikan sesuatu harus dipertanggung jawabkan. Dalam mengelola berkat Tuhan, kita harus bertanggung jawab. Sebab berkat yang kita terima adalah bentuk apa? Pemeliharaan Tuhan. Jangan cari-cari di mana lagi pemeliharaan Tuhan. Enggak Bapak Ibu. Sebenarnya Tuhan sudah pelihara kita. Sebenarnya Tuhan sudah tunjukkan kasih-Nya kepada kita. Baikkah itu melalui gaji kita. Baikkah itu melalui apa? Hasil jualan kita. Baikkah itu melalui hasil pekerjaan kita. Itu bentuk pemeliharaan Tuhan. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kelola dengan baik. Pertanggungjawabkan dengan baik. Jangan sampai salah. Siapa sih yang tidak kalau lihat uang 100.000 langsung gemetar kakinya gitu ya. Ke mall gitu. Tunggu dulu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pertanggungjawabkan uang ini. Kenapa Tuhan titipkan uang sebanyak ini buat saya? Buat apa? Jangan-jangan kita dapat berkat Tuhan, kita jarang sekali berdoa ya. Terima kasih Tuhan, aku diberkati hari ini. Ya toh? Jangan tergiur pada berkat itu. Jangan sampai berkat itu menjadi Tuhan dalam hidup kita. Iya kan? Kita semua diatur oleh uang. Betul. Saya mau tanya Bapak Ibu. Orang bisa beli enggak? Apa tempat tidur yang paling empuk? Bisa enggak? Tapi pertanyaannya, bisa enggak dia atur hidupnya untuk tidur? Enggak. Kalau belum waktunya enggak bisa tidur itu. Ya kan? Enggak bisa. Orang banyak uang. Bisa enggak membeli kesehatan? Enggak bisa. Jadi mari belajar mengelolanya dengan apa? Bertanggung jawab. Jangan diboros-boroskan lah. Ya toh? Nggak baik itu. Firman Tuhan yang berkata loh ya. Bukan saya. Mari kita lihat firman Tuhan ya Bapak Ibu ini ke situ. Di dalam Lukas pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Perhatikan firman Tuhan ini. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya. Ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghambur-hamburkan miliknya. Ayat yang kedua. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berikanlah apa? Pertanggungjawaban atas urusanmu. Sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kita di muka bumi ini bendaharanya Tuhan loh Bapak Ibu. Kelola itu. Siapa orang kaya itu? Tuhan. Kita pertanggungjawabkan loh Bapak Ibu. Jangan anggap ketika berkat itu langsung datang kita ya udah nggak ada urusannya dengan saya. Nggak boleh begitu. Kita harus bertanggung jawab. 1.000 pun keluar uang, tanggung jawab Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Karena begini, terkadang kita pakai berkat yang Tuhan berikan kepada hal-hal yang seharusnya bukan di sana tempatnya. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya belajar untuk bertanggung jawab. Bapak Ibu juga harus belajar bertanggung jawab atas berkat yang kita terima. Jangan salahkan siapa-siapa. Kalau kita belum beres dengan mengelola berkat Tuhan, jangan harap ada berkat Tuhan yang lebih besar. Perhatikan baik-baik. Ketika dia tidak bertanggungjawabkan, dia tidak lagi bisa bekerja. Artinya dia kehilangan berkat itu. Dia kehilangan gajinya. Contohnya begitu. Nanti kita lihat itu judulnya bendahara yang tidak baik. Nanti bisa dibaca loh Bapak Ibu.
Artinya Alkitab itu mencakup kehidupan kita. Coba ya, kalau hari ini aku dapat duit 1 juta. Habis hari ini. Kita nggak pernah mikir hari depan. Itu bahaya. Gitu ya. Yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa mengelola dengan bijak? Yang pertama, yang ketiga apa? Kita harus bisa membedakan kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan itu prima Bapak Ibu, yang kita butuhkan seminggu ini. Jadi kami di pastori itu sudah mulai belajar. Kami harus perhatikan apa yang kami butuhkan dalam 1 bulan. Itulah yang kami sediakan. Kami harus beli beras contohnya gitu ya. Kami harus beli ini supaya apa? Supaya sebulan ini dulu sudah tercukupi. Nah tapi terkadang kebutuhan dikalahkan oleh apa? Keinginan. Ya tak? Wah, kalau udah berbicara keinginan Bapak Ibu, tidak ada lagi bandingannya, betul ya? Aku mau dong bajunya mereknya yang 1 juta. Contohnya begitu kan? Udah uang 1 juta langsung saya beli baju itu. Itu keinginan kita. Saya mau bilang loh begini Bapak Ibu ya. Orang tidak pernah kagum kepada kita kalau merek baju kita. Tapi orang kagum kepada kita kalau kita bisa mengelola berkat Tuhan dengan benar. Itu hanya sosial. Ketika merek bajunya mereknya 200 juta 1 baju. Itu hanya kebutuhan sosial. Itu bukan kebutuhan prima kita. Jangan sampai, makanya dulu di IPS itu belajar 3 kan. Ada prima, ada sekunder, dan apa satu nih? Tersier. IPS itu pinter loh. Dia ingatkan kita 3 ini. Ya toh? Kebutuhan prima itu harus hari ini. Kalau sekunder itu masih bisa berapa? Masih bisa 2 bulan lagi, masih bisa 3 bulan lagi. Apalagi yang satunya, gaya hidup. Ya toh? Jadi itu yang kita utamakan. Jangan sampai ya. Tuhan berkati kita lupa contoh-contoh kecil ini. Saya tidak berbicara terlalu tinggi kepada Bapak Ibu. Jangan sampai lupa pempes anak kita. Baru kita nggak ada pempes, Tuhan tidak sayang dengan saya. Salah, Tuhan sudah sayang dengan kita. Tapi kita tidak bisa membedakan apa? Kebutuhan dan keinginan. Mari baca firman Tuhan ini bersama-sama. Kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. 3-2 ya. Orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan. Orang yang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. Jangan kesenangan kita itu menghancurkan kita. Ya toh? Kita senang, apalagi sekarang loh. Saya sorry ini, mohon maaf. Yang mungkin sekarang di meja itu tidak ada lagi kartu yang dimaini. Sekarang melalui aplikasi Bapak Ibu. Ya toh? Kasino contohnya. Gubernur Papua kemarin kita dengarkan, tapi nggak tahu kalau benar, ya. Tapi kita dengar begitu, kasino, ya kan? Apa kita nggak menyesal? Kita banting tulang dari pagi ke pagi untuk bekerja hanya mendapatkan rupiah. Tiba-tiba malam habis uangnya. Nggak usah lah banting tulang hanya demi itu. Nggak baik. Itulah Alkitab ingatkan kepada kita. Orang yang suka bersenang-senang akan apa? Berkekurangan. Udah foya-foya aja hidupnya. Tidak tentu arahnya. Senang-senang aja. Masa enggak? Ya kan? Senang-senang aja. Ada temanku di Jakarta dulu, dia setiap gajian gak pernah mau masak di rumah. Beli terus. Wah, orang kaya bro. Gitu kan? Kapan lagi kita menikmati hidup bro? Tapi menikmatinya salah. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, Amsal ini dituliskan, orang yang gemar bersenang-senang akan tetap berkekurangan. Orang yang berfoya-foya tidak akan menjadi kaya. Iya, gimana kita bisa menjadi orang berkecukupan? Kita berfoya-foya. Yang gak jelas yang kita lakukan. Yang gak berfaedah yang kita beli. Ya kan? Saya mau bilang Bapak Ibu, ini bajuku ini coba hitungnya. Tahun 2015. Ini waktu saya masih pacaran sama Ibu Gembala. Hadiah ulang tahun dari Ibu Gembala.
2015. Coba bayangkan, udah berapa tahun sekarang? 2023, sudah berapa tahun? Hampir berapa? 8 tahun. Ini hadiah Ibu Gembala ini dulu, 8 tahun saya masih pakai gitu. Apakah Bapak Ibu meremehkan saya gara-gara saya memakai baju ini? Enggak. Saya harus bisa membedakan mana kebutuhan saya, mana keinginan saya. Ini masih layak saya pakai, tapi mungkin bagi orang lain sudah tidak layak lagi, ya kan? Sudah lama, sudah jadul, sudah tidak ada lagi stylenya. Jangan mati gara-gara style. Saya sampaikan kepada saudara, jangan mati gara-gara gayamu itu loh, ya kan? Bergayalah sesuai dengan kemampuan kita, gitu ya. Jangan kita bergaya di luar kemampuan kita. Itu mau beli apa? Jangan Bapak Ibu. Kemarin kami cari-cari kacamata. Kami lihat di mall kacamata 2 juta, ya kan? Ibu Gembala nggak jadi beli itu yang 2 juta, pulang lagi, ya kan? Dia cari yang murah sampai dapat yang murah, ya kan? Bisa beli, bisa, betul bisa. Tapi masalahnya apakah itu kebutuhan banget nggak? Memangnya kebutuhan Ibu Gembala, cuman dia bisa kelola gitu loh. Jangan pernah lakukan hal demikian, gitu ya. Saya percaya kita mau diberkati itu. Kelola berkat Tuhan dengan benar. Yang terakhir. Belajar apa? Menabung. Ya toh, gak apa-apa. Hari ini saya belajar menabung ya. Ada tabungan kita kan? Yang sudah dipersiapkan oleh Bapak Ibu. Menabung, belajar gitu loh. Jangan sampai hambur-hamburkan. Menabung juga merupakan salah satu cara mengelola berkat Tuhan dengan benar ya Bapak Ibu ya. Makanya firman Tuhan berkata demikian. Kita baca firman ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. 3:2 ya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur waktu panen, membuat apa? Malu. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Firman Tuhan ini saya ingatkan bukan hanya kepada Bapak Ibu, tapi kepada saya juga. Kita harus rajin menabung. Menabung itu pangkalnya apa? Kaya. Meskipun kita menabung tidak pernah kaya. Tapi setidaknya dengan menabung kita tidak pernah khawatir hari esok. Makanya semut itu dia mempersiapkan makanannya ketika musim panas. Kalau musim hujan, dia santai di dalam tempatnya. Tapi beda dengan kita. Kita tidak pernah mikirin ke depan. Yang penting hari ini saya makan, besok biar sajalah. Ya toh? Urusan besok, ya udah, gitu. Nggak usah dipikirkan. Tapi ingat firman Tuhan. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Artinya selama berkat Tuhan itu diberikan kepada Bapak Ibu, nabunglah, tabunglah. Ya toh? Jangan sampai kita sakit, tiba-tiba kita sakit. Kita pusing ke rumah sakit. Sorry ya Bapak Ibu ya, ini hal-hal sederhana. Mungkin saya khotbah hari ini, ini Pak Gembala ini tidak penting bagi saya. Tapi saya mau ingatin ini Bapak Ibu. Kita tiba-tiba sakit. Gimana coba? Tiba-tiba sakit kita. Kita nggak punya BPJS. Jangan ikan BPJS. Ya kan? Gimana? Beli obat aja di apotik. Nggak ada. Gimana rasanya Bapak Ibu? Siapa yang salah? Apakah Tuhan yang salah? Apakah tetangga yang salah? Enggak. Terkadang kita Bapak Ibu ini ke situ. Iya. Terkadang kita. Makanya jangan pernah kita malas. 5M ini bahaya loh Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Malas dan boros itu hampir-hampir sama loh ya. Iya. Kita ini orang orang kaya itu kenapa dia bisa kaya Bapak Ibu? Karena dia tidak pernah boros. Coba lihat orang kaya kalau beli sesuatu. Dia pasti milih-milih. Gak pernah dia beli yang tidak penting. Gak pernah dia beli yang tidak berfaedah baginya. Ya toh? Kumpulkan kata Alkitab loh. Dikumpulkan. Ya toh?
Jangan habisin hari ini gitu ya. 2.000 kata bapakku dulu begini. Nah, kalau kau dapat uang 1.000, setidaknya kamu pakai 100, 900 kamu simpan. Kenapa? Siapa tahu hari esok kamu di PHK dari pekerjaan. Siapa tahu hari esok nggak seperti bulan kemarin, ya kan? Enggak selamanya kan? Coba tanya ini ya bapak-bapak yang usahanya sendiri. Enggak selamanya. Enggak, jangan pernah dibutakan oleh dunia ini Bapak Ibu. Kalau kita pertahankan gengsi, sampai kapan? Ya gitu. Contoh kita lihat Pak Gembala contohnya pakai sepatu yang 500.000. Contohnya ya, contoh. Oh iya, masa Pak Gembala aja bisa pakai 500.000. Saya juga harus 1 juta. Ya kan? Itu kan sosial. Itu. Jangan nanti cari di searching di Google harga sepatunya Pak Gembala ya. Jangan gitu. Ya. Makanya Alkitab berkata nanti dicari di Amsal. Kalau besar nafsumu, ikatlah taruhlah pisau di lehermu. Kenapa? Kenapa pengamsal sampai bilang begitu? Kalau besar nafsumu, taruhlah pisau pada lehermu. Supaya kita bisa menguasai diri Bapak Ibu. Iya. Jangan lihat orang pakai HP 25 juta. Kita paksa suami contohnya begitu. Tapi kan di sini nggak ada. Di luar sana ada. Ya toh? Jangan kita lihat orang pakai kompornya yang ratusan juta. Kita paksa suami beli kompor begitu Pak. Kayaknya nggak kebakaran rumah. Kata siapa? Kalau sudah waktunya kebakaran. Ya toh? Iya Bapak Ibu bersyukur gitu ya. Jadi mulai sekarang cobalah mulai nabung dari 1.000 gitu. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 gitu ya. Jangan habis-habiskan. Yang muda juga. Gaji contohnya 7 juta. 7 juta itu habis dalam 1 bulan. Beli apa gitu. Iya kan? Beli apa? Tanya Ibu Gembala. Ibu Gembala itu sudah mulai buat pengeluaran bulanan. Sudah dicatat itu pengeluaran bulanan. Pemasukan berapa, pengeluaran berapa. Jangan kira anak-anak muda kemarin tadi malam kita pergi, dicatat tuh sama Ibu Gembala. Berapa keluar uang. Catat sama Ibu Gembala. Itu baik bagi kita sebenarnya. Supaya apa? Supaya bulan depan kita bisa mengelola, memperkecil pengeluaran. Jangan habis-habisin dong. Ayo teman-teman makan. Di mana? Di warteg nggak mau. Restoran lah. Ada tuh di Samarinda. Sekali makan tuh 2 juta gitu. Makan. Enak toh? Sampai di mana enaknya? Sini. Pulang ke rumah. Anak kelaparan. Istri melarat. Sorry ini saya mau ingatin ini kepada kita ini. Sorry. Saya sayang kepada Bapak Ibu. Saya bergumul minggu ini, Tuhan aku mau bawa firman apa? Tiba-tiba saya naik motor sama Ibu Gembala diingatkan dengan ini Bapak Ibu ini ke situ. Masih ada kesempatan untuk kita berubah. Masih ada Bapak Ibu. Masih ada kesempatan untuk kita berubah. Kami juga mungkin demikian. Jangan sampai berfoya-foya hidupnya ya. Kelola berkat Tuhan dengan bijak. Ada yang pendapatannya 1 juta, 1 bulan itu bisa terpelihara, masih ada disimpan. Ada yang pendapatannya 10 juta kekurangan itu. Ya kan? Kenapa? Di mana letaknya? Letaknya ada di pengelolaannya. Ya toh? Jangan gara-gara kita lihat celana orang harganya 500.000. Kita cemburu, kita beli yang 1 juta. Itu gak baik Bapak Ibu. Iya. Itu tidak menjamin kita diakui orang. Ayo yuk. Kita belajar. Sekali lagi saya membaca ayatnya yang kelima. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur waktu panen, membuat malu. Artinya begini. Ketika kita kuat, kerjalah sedemikian rupa. Karena Tuhan sedemikian rupa berkata, hari pertama Tuhan bekerja, hari kedua bekerja, hari ketiga bekerja, hari keempat bekerja. Betul ya? Menciptakan segala sesuatu. Di hari yang ke-7 dia istirahat kan. Artinya apa? Tuhan mengajarkan kepada kita untuk tidak menjadi pemalas.
pemalas. Jangan ajarkan kepada anak kita pemalas. Lebih baik rotan anak kita demi masa depannya lebih baik. Apalagi anak perempuan disuruh cuci piring, malas mah, kukuku nanti bisa luka-luka mah, kukuku nanti bisa itu mah, nggak baik mah. Apalagi aku udah pakai pewarna mah, itu anakmu nanti menderita di kemudian hari. Betul Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Seorang yang sukses dalam hidupnya itu dia adalah orang yang bekerja keras. Tidak pernah saya dengar berita ada orang tidur dari malam sampai pagi langsung kaya. Nggak ada. Adapun itu mungkin pencuri. Tidak ada juga pencuri di Indonesia ini yang jadi kaya. Ayo, mari kita bergandengan tangan untuk sama-sama. Demi Bapak Ibu dan kita, demi keluarga kita. Gitu ya. Belum lagi mikirin kalau kita sewa rumah. Belum lagi mikirin air. Belum lagi mikirin apa? Listrik. Utamakan itu Bapak Ibu. Kalau kita gajian, utamakan itu dulu. Baru gaya hidup. Kenapa beban hidup banyak? Karena gaya hidupnya besar. Bukankah itu rumus fisika ya Bapak Ibu ya? Kalau tekanannya ini, kalau tekanan darah kita naik, mungkin gaya hidup kita lebih tinggi gitu ya. Kesimpulan. Kalau udah kesimpulan kan udah selesai saya sampaikan firman Tuhan. Ini kan yang Bapak Ibu nantikan. Ini loh kehidupan sehari-hari yang saya sampaikan hari ini. Kesimpulannya Bapak Ibu yang dikasih itu. Mengelola berkat Tuhan dengan baik dan benar akan membawa kebahagiaan bagi kita. Tetapi jika kita tidak benar, maka membawa kehancuran bagi kita. Sekali lagi saya membacakannya Bapak Ibu. Ingatlah, mengelola berkat Tuhan dengan baik dan benar akan membawa kebahagiaan bagi kita. Tetapi jika kita tidak benar, maka membawa kehancuran bagi kita. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini mengingatkan kita kembali bahwa kita harus bertanggung jawab atas setiap berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik buat firman yang singkat ini. Kami mohon Tuhan ajarlah kami untuk kami mengelola berkat-Mu dalam hidup kami. Sehingga kami mampu Bapa yang baik. Berdiri di tengah situasi apapun Bapa yang baik. Ampunilah kami Tuhan. Ketika berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kami belum mampu mengelolanya dengan baik. Kami mau Tuhan, ajar kami supaya setiap hari kami belajar mengelola berkat Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada yang bertugas.